Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara POLS Pertamina Online Learning and Sharing. Terima kasih kepada Sobat POLS dan Sobat Tumbuh yang telah hadir di acara POLS edisi 28 Februari 2024 ini. Pastinya kami akan terus berupaya berbagi energi positif melalui budaya sharing knowledge. Nah, izinkan saya, Yana Maulina, dari fungsi teks, hadir sebagai moderator yang akan menemani sobat semuanya di acara POLS hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya juga untuk menyampaikan pantun sebagai berikut. Peda bakar mantap baunya. Dicocol sambal, makan pakai nasi. Apa kabar sobat semua? Selamat datang di POLS hari ini. Karena masih siang ya, jadi pantunnya terkait makan siang juga. Baik, Sobat POLS dan Sobat Tumbuh semua, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Dalam POLS edisi kali ini, POLS bekerja sama dengan Growth Corner untuk berbagi inspirasi dengan Sobat POLS dan Sobat Tumbuh melalui acara bedah buku. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Growth Corner juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Widar Mandripa Nusantara yang telah mensponsori acara siang hari ini. Sehingga acaranya bisa terselenggara secara offline di lobi Graha Pegas, kantor PGN Ketapang. Baik, Sobat POLS dan Sobat Tumbuh dimanapun berada yang hadir secara offline juga online. Pada siang hari ini telah bergabung bersama kita Bapak Cokorda Bagus Purnama Dwisa, beliau dari PT Widar Mandripa Nusantara, selaku book reviewer kita hari ini. Nah, beliau akan mengulas mengenai isi buku yang sangat menginspirasi dan juga menjadi bestseller, yaitu The 5 Levels of Leadership. Selamat siang, Pak Cokorda. Semuanya. Baik. Nah, berikutnya Pak Cokorda ini nggak sendirian ya tentunya. Seperti biasanya di Growth Corner, book reviewer akan ditemani oleh narasumber yang istimewa. Telah hadir bersama kita Bapak Adi Munandir. Beliau dari E1C Solution Energy Transition. Selamat siang Bapak Adi Munandir. Ya. Nah, mungkin sobat-sobat semuanya masih jarang mendengar mengenai Widar ya. Bapak Cokorda bisa men-spill sedikit gitu, ngasih gambaran singkat seperti apa Widar ini? Iya, makasih banyak Mbak Yani. Kami dari Widar Mandripa Nusantara memang ada yang agak lucu juga sih, karena ini kan acara ini tuh sudah disebarkan di Pertamina Group ya Mbak, dan di PGN Group sendiri juga ternyata banyak yang memang belum mengenal Widar gitu. Ada yang malah menanyakan, oh Cokorda sekarang punya bisnis gitu, jadi seolah-olah Widar itu adalah memang afiliasi saya di luar gitu, padahal ternyata kan Widar itu adalah afiliasi dari PGN, Subholding Gas Pertamina. Kami bergerak di bidang jasa penyediaan energi sekunder, energi termal ataupun listrik, yang basisnya saat ini masih menggunakan gas bumi. Jadi kita memaksimalkan value dari gas bumi yang biasanya kita atau PGN jual dalam bentuk energi primer. Kemudian kami dari Widar mengencourage pelanggan untuk lebih memanfaatkan lagi energi baik gas bumi PGN dan menjualnya melalui jasa penjualan energi termal ataupun listrik. Termasuk kami bundling juga dengan jasa O&M-nya. Gitu. Jadi kami sangat siap untuk bersinergi dengan PGN Group maupun Pertamina Group untuk melihat peluang-peluang yang bisa kita kerjasamakan gitu Pak.
Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih. Kalau tadi pengenalan mengenai Widar, nah ini supaya lebih mengenal Pak Cokorda, izinkan kami membacakan CV-nya beliau. Pak Cokorda ini mengenyam pendidikan sarjananya dulu di Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude. Luar biasa Bapak. Belum berhenti di situ. Beliau melanjutkan pendidikannya di Engineering Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, the University of Tokyo. Sepertinya Bapak ini senang belajar ya, karena beliau juga mengenyam pendidikan lagi, Master of Business Administration IPMI dengan predikat magna cum laude. Nah, nggak berhenti di situ aja, Pak Cokorda ini juga mengenyam program profesi insinyur ya Pak, dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022. Nah, adapun untuk riwayat karirnya, riwayat karir beliau mengawali karirnya di PT Saipem Indonesia, kemudian lanjut masuk PGN ya Pak, tahun 2010 di PMO. Nah, berikutnya beliau menjadi Assistant Director of Infrastructure and Technology untuk periode 2021 sampai 2023. Kemudian beliau sebagai Senior Expert Project Control di PMO kembali. Dan saat ini beliau menjadi Direktur PT Widar Mandripa Nusantara. Ini selain senang belajar, ternyata Bapak ini menunjukkan prestasinya. Banyak penghargaan yang beliau peroleh, diborong kayaknya ya Pak ini. Pak Cokorda ini lulusan terbaik Fakultas Manajemen IPMI tahun 2019. Kemudian juga peserta terbaik Manajemen Development Program PGN, memperoleh Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017, kemudian peringkat 1 Bimbingan Teknis Inspektur Pipa Penyalur 12 di tahun 2016. Selain itu juga memperoleh Certificate of Excellence International Summer Symposium yang ke-11 pada tahun 2009. Ya, demikian untuk CV Bapak Cokorda, dilanjutkan dengan Pak Adi yang sama-sama istimewa juga. Izinkan saya membaca CV-nya terlebih dahulu ya Pak Adi. Ya, kalau tadi Pak Cokorda dari ITB, Pak Adi ini dulu menyelesaikan kuliah S1-nya di UI, Teknik Elektro ya Pak. Selesai dari S1 tersebut, beliau melanjutkan Magister Strategic Management, masih di UI juga. Kemudian Kellogg Executive Education tahun 2020 dan Babson College Executive Education tahun 2021 sampai 2022. Adapun pengalamannya, riwayat karir beliau mengawali karirnya di PGN dengan jabatan terakhir sebagai Head of Marketing and Product Development, ini tahun 2018. Selanjutnya beliau menjadi Director of Marketing and Supply Chain Management PT Semen Indonesia sampai dengan tahun 2022. Kemudian beliau juga menjadi Supply Chain Director PT Semen Indonesia sampai dengan tahun 2023. Strategic Advisor hingga saat ini, Pak. Betul? Iya, baik. Selanjutnya beliau juga menjabat Director of Business Development E1C Solution Energy Transition mulai Juni 2023 sampai dengan saat ini. Dan beliau juga merangkap ini sebagai CEO dari Penggerak Daya Hijau sejak Februari 2024. Ini baru saja berarti ya Pak ya? Baik Pak, ini kalau dilihat EYC Solution Energy, ada kata-kata energi di situ ya, di mana energi ini sedang selalu menjadi topik yang menarik dibicarakan dan topik yang hangat gitu. Sebetulnya ini perusahaan yang bergerak di bidang apa ya Pak? E1C Solution ini. Tes. Baik, terima kasih Mbak Yana. Jadi E1C Energy Transition Solution ini adalah perusahaan yang fokus dalam penyediaan solusi dekarbonisasi untuk berbagai perusahaan. Jadi
kita mengkombinasikan berbagai solusi dari semua spektrum solusi dekarbonisasi, mulai dari abatement initiative, kemudian carbon capture technology, termasuk untuk memberikan akses ke natural based solutions. Jadi natural based solutions, kita ada network of company yang menjadi project developer, kemudian juga ada technology provider buat carbon capture, technology, transportation, sampai ke MRV, monitoring, reporting, sama verifications. Nah, itu basically si Iwansi ini fokus di solution crafter untuk siapapun yang mau menuju ke net zero emissions target di setiap perusahaan, mulai dari blueprinting sampai ke eksekusi inisiatifnya situ. Nah, kalau penggerak daya hijau itu lebih ke perusahaan untuk mengimplementasikan teknologi dalam meningkatkan efisiensi sama pencapaian penurunan emisi, tapi sekarang lebih fokus di transportasi. Jadi melihat peluang untuk implementasi teknologi EV trucks atau hydrogen di beberapa aplikasi di industri, terutama untuk heavy cargo gitu. Itu Mbak Ina. Terima kasih Pak Adi atas penjelasan singkatnya. Nah, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh semuanya, untuk presentasi kali ini, narasumber ini dan book reviewer masing-masing memiliki alokasi waktu. Untuk book reviewer akan mempresentasikan pertama, diberikan alokasi waktu 30 menit, Pak Cokorda, kemudian Pak Adi, selanjutnya akan diberikan waktu 15 menit. Nah, setelah itu ada sesi tanya-jawab 30 menit. Untuk kesempatan kali ini, dari panitia telah menyediakan 3 hadiah persembahan Growth Corner, yaitu berupa voucher Gramedia plus souvenir dari Growth Corner bagi para penanya yang beruntung. Tentunya ini nanti akan dipilih oleh panitia ya. Nah, adapun ketentuannya bagi peserta online ini sembari acara berjalan gitu bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, fungsi, pertanyaan. Nanti akan dijawab di sesi tanya jawab. Adapun untuk peserta yang offline nanti bisa langsung mengangkat tangannya pada sesi tanya jawab. Nah, sebagai informasi tambahan juga, bagi peserta yang hadir di sesi Pulse hari ini, itu akan menambah learning hours-nya 3 learning hours. Jadi nanti jangan lupa bagi yang hadir untuk mengisi absensinya juga ya. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita mulai presentasi dari Bapak Cokorda. Dipersilakan untuk menyampaikan reviewnya mengenai buku The 5 Level of Leadership, karangan John C. Maxwell. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Yane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pulse Perwira Pertamina Group, baik yang berkesempatan untuk hadir di lobi Geraha Pegas pada siang hari ini maupun yang berkesempatan untuk mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sekali kepada Growth Corner telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hasil dari review terhadap buku yang memang bestseller. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Yani. Buku ini karangan dari John Maxwell atau John Calvin Maxwell, berjudul The 5 Levels of Leadership. Sedikit sekilas tentang, bisa next atau? Oh ini. Ya, sekilas tentang penulis John Calvin Maxwell. Saya yakin teman-teman di sini juga pasti sudah banyak membaca karya-karya beliau yang sudah mencapai 70 buku dan bahkan terjual sampai dengan 19 juta kopi. Beliau ini adalah seorang penulis, pembicara, bahkan juga pemuka agama yang memang berfokus ke leadership. Banyak bukunya yang mungkin Pak Adi maupun Mbak Yani dan rekan-rekan sekalian juga cukup familiar. Dan dari list di sini ada yang memang nanti akan cukup related dengan buku yang sekarang kita bahas, yaitu The 360 Degree Leader dan juga Developing the Leader Within You dan juga Developing the Leaders Around You. Sedikit outline ya dari apa yang ditulis oleh Maxwell di buku ini.
dia memiliki keunggulan sehingga dia menjadi buku bestseller karena dia menjelaskan secara rinci tentang leadership itu, clear dan menghindarkan kita dari overwhelming debate about leadership teori gitu. Jadi kita nggak harus membahas secara detail apa saja teori-teori leadership yang mungkin memang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan anak kecil pun sekarang juga sudah ditanamkan dengan 7 Habits, mungkin mulai dari kecil gitu, bahwa leadership itu dimulai dari diri sendiri, memimpin diri sendiri gitu. Jadi di buku ini Maxwell menjelaskan dengan cukup clear bahwa leadership itu adalah sebuah proses dan bukan sebuah posisi. Sehingga dia membreakdown langkah-langkah apa saja yang bisa menjadi panduan kita untuk mencapai level-level yang sudah didefinisikan oleh Maxwell di buku ini. Ada 5 level tadi ya. Dan bagaimana strategi untuk kita bisa naik dari level yang bawah, level 1, lalu level 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan dia juga menspesifikkan 3 hal, yaitu practice atau latihan. Latihan ini adalah suatu aksi yang kita lakukan sehari-hari yang mungkin efektif di suatu kondisi, tapi mungkin juga tidak di kondisi lain gitu. Jadi ada beberapa panduan yang secara clear dijelaskan oleh Maxwell dan bisa kita jadikan referensi untuk latihan kita sehari-hari. Lalu dia juga menjelaskan tentang prinsipal atau hukum atau laws gitu ya, yang dia jelaskan sebagai kebenaran eksternal yang bisa kita anggap memang begitu adanya, sama seperti hukum fisika gitu. Dan yang terakhir itu adalah values atau nilai. Values ini adalah bagaimana kita menginternalisasi prinsipal-prinsipal tadi untuk kehidupan kita. Nah, 5 level yang dijelaskan oleh Maxwell ini apa saja? Mulai yang pertama itu adalah level 1 atau position. Position ini, orang yang berada di level ini biasanya orang dengan kondisi di mana timnya itu mengikuti hanya karena harus. Karena memang dia punya jabatan dan orang-orang itu adalah bawahannya. Jadi mau nggak mau dia harus mengikuti apa yang diminta atau disampaikan oleh leadernya gitu ya. Naik ke level 2 atau yang disebut dengan permission. Orang yang ada di level ini biasanya timnya sudah mengikuti karena mereka mau. Sudah mau ikut, bukan hanya karena keharusan. Jadi willingness-nya itu berbeda. Harus atau karena memang mereka mau gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara level 1 dan level 2. Nah, kemudian naik lagi ke level 3 atau productivity, bahwa seorang leader itu tidak bisa hanya diikuti saja oleh timnya mau mengikuti apa yang diminta, tapi harus ada produknya, harus ada result-nya. Gitu. Karena seorang leader itu bisa menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin jika memang dia menunjukkan hasil. Itu yang disampaikan oleh Maxwell di level 3 ini. Berikutnya di level 4 atau people development, leader yang berada di posisi ini bukan hanya dia sudah memberikan sesuatu kepada organisasinya, tapi dia juga sudah touch atau menyentuh ke timnya secara personal. Itu yang bisa membuat bahkan timnya itu menjadi leader yang baru. Jadi leader create leader. Nah itu menurut Maxwell itu sudah dikondisikan, sudah diposisikan di level 4. Dan yang terakhir itu level 5, pinnacle atau top gitu ya, atau puncak. Orang melihat figur-figur leader di level 5 ini adalah berdasarkan apa yang direpresentasikan oleh leader tersebut. Jadi bukan hanya dia menciptakan leader baru, tapi leader baru itu sendiri sudah bisa menciptakan leader baru lagi gitu. Jadi value yang dia ciptakan sudah dia sebarkan dan itu bahkan terus menyebar sehingga banyak orang-orang yang bisa merasakan atau bisa menjadi leader-leader baru dengan environment yang dia ciptakan. Nah, kita langsung saja ke level yang pertama atau position. Seperti tadi di awal, memang Maxwell ini keunggulannya adalah dia menciptakan strategi yang jelas gitu atau definisi yang jelas, strategi yang jelas dan langkah-langkah atau praktis yang jelas. Value dari leader di posisi 1 ini, kata kuncinya itu adalah right atau hak. Jadi seseorang berada di suatu posisi
karena dia diberikan hak untuk menjabat di posisi itu. Seseorang diberikan jabatan oleh orang lain karena orang yang berkuasa untuk menempatkan dia di posisi itu melihat bahwa si leader ini memiliki kemampuan, dianggap memiliki kapabilitas untuk memimpin di organisasi atau satuan kerja tersebut, gitu ya. Dan seharusnya si pemimpin yang mendapatkan kesempatan ini melihat ini sebagai undangan atau opportunity bagi dia untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi, gitu. Dan ada jebakannya nih di level 1 ini, seringkali bahwa pemimpin atau pemangku jabatan itu bukanlah pemimpin sebenarnya. Contohnya begini, di suatu organisasi yang memang sudah established di suatu perusahaan, ada seorang pemimpin baru yang ditempatkan gitu ya di satuan kerja tersebut. Sementara di satuan kerja itu sudah ada orang-orang lama yang memang sudah lebih mengerti, lebih paham tentang situasi kerja, tentang technical know-how, dan apa tujuan atau kegiatan dari satuan kerja tersebut. Suatu ketika ada suatu hal yang menuntut untuk dibuat keputusan yang segera, yang cepat gitu ya. Di kondisi seperti itu, justru timnya malah mendengarkan para senior, instead of si pejabat baru ini. Nah, itu menunjukkan justru leadernya itu adalah senior tadi, bukan si pemimpin, bukan yang pemangku jabatan. Nah, ini sering kali terjadi dan Maxwell nanti akan ada menjelaskan juga apa saja prinsipal tadi yang harus kita lihat dan berlatihnya seperti apa sih gitu. Gitu ya. Karena ini memang umum, mungkin ada juga di antara kita yang mengamati di sekitar kita ada kondisi seperti itu. Dan jebakannya lagi, seringkali leader di posisi ini masih melihat hanya berdasarkan prosedur, peraturan, SOP gitu ya. Mereka tidak melihat atau tidak membangun sisi sosial atau hubungan dengan tim yang ada di bawahnya. Dan seringkali mereka tidak terlalu dekat dengan tim di bawahnya dan sering merasa kesepian, merasa sendiri di puncak gitu ya. Bahkan dari timnya juga dia jarang mendapatkan best effort gitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh timnya itu seringkali ya udah ngikutin prosedur, seharusnya mengerjakan ini kerjakan aja gitu seadanya. Nah, itu karakteristik atau value yang ada di posisi 1 ini, di level 1 ini. Dan Maxwell menjelaskan ada beberapa prinsipal yang biasanya dipercaya gitu ya di level 1 ini. Yang pertama, posisi itu tidak cukup. Kita harus mengedepankan orang karena justru orang atau tim di bawah leader itu adalah lebih memiliki value dibanding hanya sekedar jabatan. Dan pemimpin yang baik harus mampu mengempower atau memberdayakan timnya. Ya. Nah, Maxwell menjelaskan atau memberikan teori gitu, ada beberapa law atau hukum yang bisa lebih menggambarkan lagi posisi 1 ini. Yang pertama adalah hukum Katup atau the law of the lead. Ini menjelaskan bahwa kemampuan kepemimpinan seseorang ditentukan dari sejauh mana, seefektif mana dia menyelesaikan suatu masalah. Semakin bagus seorang pemimpin, dia dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa harus mengeluarkan effort yang besar gitu. Jadi dia tepat pada sasaran apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hukum yang kedua adalah the law of process. Bahwa kepemimpinan itu tidak diciptakan dalam 1 malam, dalam 1 hari. Tetapi membutuhkan proses untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang memiliki leadership yang bagus gitu. Nah, ini menjadi angin segar juga bagi mungkin ada rekan-rekan yang saat ini baru di suatu posisi dan ini menunjukkan bahwa masih ada kesempatan. Jadi jangan khawatir, memang kepemimpinan itu berproses gitu. Saat ini belum, tapi ke depannya bisa gitu ya. Itu yang saya dapat insight-nya dari Maxwell. Nah, yang ketiga ini adalah the law of navigation. Ini menyebutkan bahwa anyone can steer the ship, but it takes a leader to chart the course. Pemimpin harus tahu di mana posisi timnya dia, posisi perusahaannya dia saat ini, apa saja masalah yang dihadapi dan kemana arah yang harus dituju. Itu leadership. Itu seorang pemimpin, menurut Maxwell.
Kemudian langkah apa saja yang bisa dilakukan jika memang kita masih berada di level 1 ini untuk naik ke level 2. Pertama, kita ucapkan terima kasih dulu kepada siapapun yang memberikan kepercayaan kita untuk berada di posisi sebagai pemimpin ya, atau mengisi suatu posisi. Tapi setelah itu jangan sebutkan lagi tentang posisi. Kita shift dari position menjadi potensial. Kita lihat tim kita. Jadi pemimpin itu harus melihat apa saja resource yang dimiliki, lalu ubah itu melalui mengembangkan sisi sosial. Bukan hanya mengandalkan rules, prosedur, peraturan, tapi mulai kembangkan hubungan antara leader dengan tim yang ada di bawahnya. Sehingga empowerment-nya pun juga bisa bagus dan bisa maksimal untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, beranjak ke level 2 atau permission, kata kuncinya di sini adalah relationship. Dari level 1 tadi, untuk bisa naik ke level 2, memang yang harus ditekankan itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan antara kita dengan tim yang ada di bawah naungan kita, atau bahkan mungkin stakeholder yang ada di sekitar kita. Ini nanti akan tercermin dari energi yang dipancarkan oleh seorang leader di level 2. Pasti energinya akan jauh lebih besar dibandingkan dia hanya berada di level 1. Pemimpin ini mulai membuka komunikasi, baik itu dengan timnya maupun dengan pihak luar, tapi tentu saja ada paketnya. Di level 2 ini pun juga ada jebakan yang memang atau challenge yang harus ditaklukkan oleh pemimpin di level ini. Seringkali pemimpin yang punya hubungan dekat gitu atau sudah menciptakan social side gitu, mengembangkan social side-nya dia, sering dianggap soft atau lunak atau terkesan tidak tegas. Itu yang menjadi challenge-nya. Dan seringkali ini membuat prosesnya malah menjadi lambat. Gitu. Jadi proses dari perusahaan, target-targetnya itu justru menjadi lambat, dan ini adalah jebakannya ya. Dan seringkali juga untuk beberapa tipe orang, untuk membuka suatu hubungan ini kadang bisa membuat atau menjadikan frustasi karena memang dia tidak terbiasa untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan gitu. Karena challenge-nya memang banyak. Pemimpin itu harus siap melihat apa sih sebenarnya dari tim yang ada di bawahnya dia gitu ya. Nah, prinsipal yang ada di level ini adalah membuat hubungan atau menciptakan suatu hubungan saja kembali lagi itu tidak cukup. Setiap orang yang ada dalam hubungan itu, baik pemimpin maupun tim yang di bawahnya harus mengembangkan diri mereka masing-masing. Jadi tidak bisa stuck hanya oh ya hubungannya sudah bagus, kerja sudah nyaman, tidak berhenti sampai di situ. Ya. Ada beberapa hukum yang mendasari di level ini. Yang pertama adalah the law of influence yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu dinilai dari pengaruh, tidak lain tidak kurang, tidak lebih gitu ya. Jadi pemimpin harus bisa mempengaruhi timnya untuk bisa bergerak bersama-sama menuju arah perusahaan, menuju tujuan perusahaan gitu ya, mencapai tujuan perusahaan. Hukum yang kedua adalah the law of addition. Seorang pemimpin harus bisa memberikan nilai lebih atau added value kepada organisasinya. Kemudian yang ketiga adalah the law of solid ground, di mana dasar dari kepemimpinan itu adalah saling percaya. Saling percaya, kemudian hubungannya bisa terjalin dan harusnya nanti produktivitas meningkat, di mana nanti ada di level 3 ya. Itu hukum yang ketiga. Yang keempat adalah the law of magnetism, atau who you are is who you attract. Siapa atau bagaimana tim kita berperilaku, maka itu adalah cerminan dari kita sebagai seorang pemimpin. Kurang lebihnya seperti itu untuk yang law of magnetism. Dan yang terakhir adalah the law of connection, yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus berhasil mengambil hati dari timnya dulu sebelum dia minta bantuan. Gitu. Itu kayak wajar ya, kalau misalkan langsung kita memberikan tugas gitu, seringkali juga tim juga kan melihat ya udah hanya sebagai rules, prosedur, dan best effort-nya mungkin tidak akan bisa tercapai. Gitu. Latihannya bagaimana? Menurut Maxwell, ada 3 hal penting di level ini. Yang pertama adalah dengarkan dengan baik, make good observation, kita pantau,
tim kita si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, sehingga kita dapat mendekati atau touch dari tim kita dengan lebih tepat. Kemudian beranjak ke level 3 atau productivity, yang meningkat dari level 2 tadi adalah result. Jadi bukan hanya hubungan yang baik, tim yang sudah dipimpin oleh leader level 3 akan menunjukkan produktivitas yang lebih bagus. Tujuan perusahaan tercapai, dan tim juga dapat mengerjakan dengan hati sukacita. Gitu ya. Itu value-nya kurang lebih seperti itu, dan jebakannya adalah productive leader harus mampu mengambil keputusan yang sulit di setiap kondisi. Dan prinsip-prinsipnya ada 7 hukum ya, ada 7 hukum. Mungkin secara singkat bisa saya review, ada law of respect, di mana orang atau tim itu, pasti kita ya secara natural akan memfollow atau mengikuti orang yang lebih kuat dari kita. Lalu law of magnetism, law of the picture, di mana orang atau tim itu akan melihat bagaimana pemimpinnya bersikap, berperilaku, maka itu akan menjadi contoh bagi mereka, bagaimana mereka akan bertindak juga. The law of the big momentum, di mana momentum itu adalah sahabat, atau pemimpin itu harus jeli melihat momentum. Apa yang menjadi momentum atau critical point di saat itu, maka itu yang harus menjadi titik fokus dari pemimpin. Berikutnya, law of priorities dan law of sacrifice. Ini 2 hal yang berkait, di mana pemimpin bisa melihat prioritas mana yang harus dia lakukan, yaitu tujuan perusahaan, dan tidak melulu tentang dirinya sendiri. Karena sudah di level 3 ini, pemimpin itu melihat secara tim keseluruhan. Sudah menahan-nahan diri untuk tidak hanya maju sendiri gitu. Jadi menunjukkan ini saya, tapi harus menunjukkan ini tim saya. Itu level 3. Dan praktisnya tadi, ketika seorang pemimpin biasanya dia mempunyai track record bahwa produktivitasnya dia bagus. Tapi di level ini, seorang pemimpin tidak bisa mengandalkan hanya produktivitas individual, tapi dia harus menciptakan itu sebagai leadership dan membuatnya menjadi produktivitas tim kerja. Recruit best talent, kita share visionnya apa, arah perusahaan apa, biarkan talentnya yang melanjutkan, yang mengerjakan, gitu ya. Dan seorang pemimpin harus bisa melihat prinsip Pareto, hanya melihat hal-hal yang memang krusial, yang menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan jangan lupa untuk level 2 tadi, respect itu tetap dipertahankan, jangan dihilangkan, karena itu adalah dasar. Seorang pemimpin di level 3 tidak akan bisa meninggalkan posisinya dulu di level 2. Gitu. Selanjutnya level 4 atau people development. Values-nya adalah pemimpin menciptakan leader baru, gitu. Jadi dia mulai meng-assign tugas-tugasnya ke pemimpin yang baru, dan pemimpin yang baru inilah yang nanti akan menciptakan atau yang akan mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh leader tersebut. Yang menjadi challenge-nya di sini adalah ego dan insecurities. Jadi ada beberapa tipe pemimpin yang merasa dia khawatir untuk membina atau mendevelop timnya karena ada rasa insecurities jika tim yang dibinanya itu nanti menjadi seseorang, maka posisinya akan digantikan. Nah, itu adalah challenge di level ini. Seorang pemimpin seharusnya bisa membina timnya, meng-create leader baru tanpa harus ada feeling insecurities tadi. Prinsip-prinsipnya atau hukum-hukumnya, yang pertama tadi adalah the law of process, di mana kepemimpinan itu membutuhkan proses, bukan hanya terjadi dalam 1 hari. The law of addition, pemimpin harus memberikan added value kepada organisasi, kepada tim. The law of the inner circle. Pemimpin yang bagus, yang hebat, itu seringkali dilihat dari orang-orang yang ada di dekatnya. Itu yang seringkali membuat kita ketika ada pemilihan ketua, gitu, bahkan pemilihan presiden, seringkali kita melihat siapa tim pendukungnya. Karena memang pemimpin itu seringkali juga dilihat dari siapa sih yang jadi support system dari pemimpin tersebut. Gitu. The law of empowerment dan juga the law of explosive growth.
Karena ada pepatah yang bilang di law ini, kita mau tumbuh, maka pimpinlah follower. Kita mau lipat gandakan, maka kita harus memimpin leader. Gitu. Jadi untuk memimpin leader, dia harus create leader dulu. Ya. Dan praktisnya atau latihannya, pemimpin di level ini harus berlatih dari yang sebelumnya dia perfeksionis, dia harus bisa menjadi pragmatis justru. Jadi biarkan perfeksionis yang dia lakukan dulu dikerjakan oleh timnya. Gitu. Lepaskan, biarkan tim berkembang gitu. Berikan room untuk tumbuh bagi leader yang sedang di-create oleh pemimpin di level ini. Tentu saja merekrutnya juga harus pas gitu ya, sehingga bisa memilih tim yang memang bagus, tepat di posisinya, dan dari sisi internalnya dia harus dealing dengan self-insecurities tadi. Level terakhir atau level puncak, pinnacle, di level ini leader sudah berhasil menciptakan bukan hanya leader, tapi leader yang diciptakan pun juga sudah bisa mencapai level 4 gitu. Dia sudah bisa membentuk suatu support system atau organisasi level 5, di mana organisasi itu terus tumbuh, meng-create leader-leader baru sambil terus mencapai target-target perusahaan. Tapi jebakannya adalah pada level ini seringkali leader merasa sudah mencapai targetnya dan jika tidak memiliki fokus yang baru, khawatirnya dia justru akan berhenti untuk berkarya. Hanya stuck sampai di situ, tugasnya selesai. Itu yang menjadi challenge untuk level ini. Dan beberapa prinsipnya adalah the law of respect, the law of intuition, di mana leader itu sudah memainkan intuisi untuk level ini. Jadi memang tadi sudah mulai melihat dengan sistem Pareto, meng-assign ke leader-leader baru. Jadi dia akan melihat atau mengkritisi sesuatu berdasarkan intuisi. Yang ketiga adalah the law of timing, di mana waktu itu adalah sama pentingnya dengan kapan dan apa yang kita lakukan, di mana kita melakukan. Seorang pemimpin level 5 tahu apa hal yang patut dia lakukan. Hanya dia yang bisa melakukan. Karena hal lain sudah bisa di-assign ke tim yang lain gitu ya. Jadi dia harus tahu apa saja yang memang harus dia yang melakukan. Gitu. Berikutnya adalah the law of legacy. Karena seorang pemimpin nantinya akan dilihat dari hasil atau legacy atau succession yang dia ciptakan. Dan yang terakhir adalah tadi the law of explosive growth. Semakin banyak dia menciptakan leader baru, maka growth-nya akan semakin eksplosif. Nah, praktisnya adalah pemimpin di level ini harus tetap down to earth, fokus pada tujuan, walaupun sudah tercapai, maka akan meng-create tujuan yang baru, dan membentuk inner circle yang robust, yang memang sudah tahan banting gitu ya, dan bisa menciptakan environment yang kondusif untuk pertumbuhan leader-leader baru. Leader posisi ini juga harus menciptakan posisi di atas sehingga bisa diisi oleh leader-leader yang dia create, yang dia ciptakan. Itu dari 5 level itu. Buku ini juga memberikan assessment agar kita bisa menilai kita itu ada di level mana. Gitu. Ada 3 tes. Yang pertama itu adalah pertanyaan ya dan tidak di buku ini. Kalau teman-teman tertarik untuk mengakses kira-kira ada di level mana, silakan untuk mengisi assessment ini. Di situ ada pertanyaan iya dan tidak. Dan jika kita menjawab mayoritas iya, maka kita sudah bisa melampaui level itu. Gitu ya. Level 1 ada pertanyaannya, level 2 ada pertanyaannya, begitu seterusnya. Bagian yang kedua adalah assessment dari tim member, tapi dari sudut pandang pemimpin. Jadi di sana ada kuesioner yang menanyakan, menurut si A, kira-kira apakah kita ada di level 1, level 2, 3, 4, atau 5. Itu kita lakukan terhadap semakin banyak tim kita, semakin baik gitu ya, untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, tapi catatannya adalah itu dari sudut pandang kita. Kira-kira timnya itu menilai level mana gitu. Berbeda dengan yang level part 3 atau bagian 3, pertanyaannya sama, tapi ini dijawab oleh timnya, si A, B, C, D tadi, untuk menilai kita. Nah, terakhir di bagian 4, itu disamerikan untuk menyimpulkan kita ada di level mana. Nah,
terakhir, some insight yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang pertama, kita dapat naik dari level 1, level 2, 3, 4, dan 5, tapi kita tidak pernah meninggalkan level sebelumnya. Tidak mungkin kita bisa menjadi level 2 kalau kita nggak punya posisinya. Tidak mungkin kita bisa menciptakan produktivitas yang bagus kalau kita tidak bisa respect atau menciptakan respect dari tim untuk menghasilkan produktivitas yang bagus. Begitu seterusnya. Jadi level sebelumnya itu tidak pernah kita tinggalkan. Kalau kita ada di level 4 itu artinya kita juga ada di level 3, 2, dan 1 gitu ya. Berikutnya adalah you are not on the same level with every person. Maksudnya adalah ketika saya berhadapan misalkan dengan si A menilai saya ini ada di level 4. Karena mungkin touch saya berbeda dengan touch saya ke si B gitu. Atau penangkapan atau experience yang diterima oleh si A maupun si B itu berbeda. Jadi level kita di mata tim kita itu berbeda. Yang ketiga, semakin kita naik level, maka seyogianya itu akan semakin mudah untuk memimpin. Dan komitmen yang harus kita berikan untuk memenangkan level itu juga semakin besar. Gitu ya. Kemudian untuk naik ke satu level itu sangat sulit. Tapi untuk turunnya itu sangat mudah. Sehingga dibutuhkan konsistensi untuk tetap berlatih tadi sehingga kita bisa naik dari level yang bawah ke level atasnya. Ketika kita sudah naik ke level berikutnya, maka kita harus komitmen untuk tetap saja mengembangkan diri sendiri, terlebih di level 5, karena jebakannya adalah ketika kita merasa sudah ada di level 5, maka tujuan kita sudah tercapai dan kita sudah tidak mencari fokus yang baru lagi. Ya. Berikutnya adalah kita tidak bisa mencapai level-level tersebut sendiri. Jadi tim empowerment itu merupakan hal yang krusial dalam leadership. Dan yang terakhir, ketika posisi kita berubah atau organisasi berubah, maka level kita pun juga akan di-reset. Jadi kita harus tetap adaptif terhadap apa yang menjadi situasi kita di saat itu, dan kita mulai praktis lagi untuk meningkatkan level kepemimpinan kita. Itu saja dari saya, Mbak Yani, sharing atas review atau buku yang sudah kami baca. Dan semoga sharing itu dapat bermanfaat. Jika ada rekan-rekan mungkin yang juga membaca dan punya pemahaman lain, atau mungkin ada yang belum membaca dan ingin diskusi lebih lanjut, mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cokorda, luar biasa sekali. Ini sebagai informasi saat ini sudah lebih dari 450 perwira yang hadir online, Pak. Jadi mereka semua, juga kami yang ada di sini, mendengarkan pemaparan yang detail dari Bapak, sangat menginspirasi, memberikan insight, membuka wawasan mengenai leadership. Tadi sudah dijelaskan ke 5 level, disertai dengan value-value-nya, prinsip-prinsipnya, juga best practice supaya bisa naik ke level-level berikutnya ya Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pemaparan dari narasumber, ini izinkan kami menyampaikan beberapa informasi tambahan sebagai berikut. Ya, bagi Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang masih penasaran dengan apa itu Growth Corner, koleksi buku apa saja yang ada di Growth Corner, ingin melihat rekaman video-video bedah buku, ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan sebelumnya, Sobat Pols bisa follow Instagram Growth Corner, yaitu @growthcorner.pgn, juga mengunjungi website Growth Corner di growthcorner.pgn.co.id. Nah, termasuk buku 5 Level of Leadership ini ya, bisa diperoleh di Growth Corner. Bagi yang penasaran, karena tadi sampai ada assessment-nya ya Pak ya, itu membuat semakin menarik dan penasaran untuk membaca bukunya mungkin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya dari narasumber, yaitu dari Bapak Adi Munandir, yang akan memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai leadership. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Adi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin digeser sedikit.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih teman-teman udah kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang leadership gitu ya. Jadi saya coba share di sini. Ngomong-ngomong tentang leadership, talking about leadership. Saya cuma mau cerita 2 hal di sini ya. Jadi sebagai pelajar dan juga orang yang terus belajar tentang leadership, saya coba cari lagi apa sih yang dimaksud dengan leadership. Nanti saya ceritain sedikit tentang apa yang saya dapat. Terus yang kedua saya coba share ke teman-teman tentang what is my thoughts atau my 2 cents regarding leadership gitu ya. Cara pertama untuk nyari apa itu leadership paling gampang cari ke kamus kan ya. Cari di dictionary. Tapi kalau ngelihat dari definisi dari leadership, kalau dilihat dari kamus, itu ngomongnya leadership is, kata dia, about leading. Kepemimpinan adalah perihal tentang memimpin. Jadi definisinya sangat membantu banget ya kayaknya. Kalau ngelihat dari definisinya saya sangat tidak terbantu sebenarnya. Nah ini membuat saya harus mencari lagi lebih jauh. Kayaknya kalau ngomongin leadership udah berulang kali kita ngebahas macam-macam gitu. Sekarang lagi pada ngomongin apa sih tentang leadership. Jadi saya iseng nih kemarin coba lihat apa sih yang orang-orang udah pelajari tentang leadership for the last 30 years gitu ya, dari 1908 sampai dengan 2023. Tempat untuk mencari tentang leadership yang terbaik adalah ngumpulin semua artikel jurnal ilmiah tentang leadership. Jadi saya kemarin coba ngumpulin tuh dari 1908 sampai dengan 2024. Semua studi tentang leadership, kalau dikumpulin itu ada 125 jurnal artikel. Ya. Nah, kebetulan kemarin saya ada waktu banyak, saya baca semua gitu ya. Nggak mungkin banget ya. Jadi saya coba analisis yang paling hot topics terakhir gitu ya. Diambil 20.000 jurnal articles, dianalisis dari abstraksinya dan dari judulnya. Coba dilihat tentang what are the keywords yang dibahas di 20.000 jurnal terakhir gitu ya. Ini dianalisis ini menggunakan Fast Viewer, jadi dibantu sama mesin. Nah dari analisis 20 jurnal tentang leadership itu dapat ada 5 klaster yang paling penting dibahas sama orang-orang gitu ya. Topik-topik yang menarik. Yang pertama itu ngomongin tentang leadership gitu ya. Ya emang tentang leadership itu kan ya. Yang kedua ngebahas tentang human. Leadership and human. Kemudian ada lagi tentang perceptions. Dan ada lagi satu yang menarik saya tangkap itu tentang trust. Jadi ada 5 klaster yang ngebahas tentang leadership itu berfokus di 5 tema tersebut. Jadi kalau tadi di buku John C. Maxwell bilang tentang leadership, dia di bagian awal tuh dia ngomong leadership is influence, period. Leadership itu tentang influence gitu. Nah terus dia bilang tadi kan setiap orang itu punya persepsi yang berbeda tentang kita ada di level mana, gitu kan ya. Jadi kan kalau tadi tangga 5 itu adalah tangga tentang influence sebenarnya. Sampai akhirnya bisa leading. Yang nomor 1 tadi influence-nya dari jabatan. Yang kedua dari hubungan. Yang ketiga dari productivity. Orang udah melakukan apa di organisasi, itu membuat orang pengen melakukan juga hal yang sama. Yang 4, itu influence-nya dari apa yang udah dilakukan sama orang tersebut secara personal sama orang lain. Baru yang kelima ngomongin influence-nya dari tadi tentang jati dirinya dia, values yang dia bawa. Makanya ngomongin tentang respect gitu kan ya. Jadi di sini ada 4 tuh. Yang nomor 4, perceptions. Jadi kalau mau influence orang, it's about perceptions. Ada perception, ada perspektif. Ya, perception itu setting the stage sebenarnya. Orang mau ngelihat apa based on their perceptions. Tapi mau dikemanain influencingnya, choose your perspective. Ngomong sama siapa, itu menarik menurut saya. Yang kelima trust. Trust itu definitely a very important subject itu. Nah, terus dilihat lagi lebih detail. Ya, itu ngomongin apa aja sih kalau yang di dalam itu ya. Misalkan kalau ngomong leadership, ya klasternya terus ngomongin tentang human gitu. In smaller cluster di tema-tema yang lebih penting gitu ya, itu ada tema-tema yang menurut saya eye catching banget. Karena ini salah satu persepsi yang muncul tentang leadership is exhausting gitu kalau menurut saya. Tadi kalau dilihat tadi kan kita harus tuh jaga di level 1, level 2, level 3. Kita nggak pernah ninggalin setiap level. Di level 4 we have the practice whatever it is needs to be done di setiap level 1, 2, 3, 4. Capek banget gitu. Makanya di sini saya nemuin dalam salah satu jurnal ya. Ada satu klaster menarik katanya itu adalah burnout, professional burnout. Gitu. Kalau ngelihat dari tema burnout itu menarik tuh. Nah, ini adalah research dengan kode warna yang menunjukkan yang makin mengarah ke kuning itu yang paling recent dibahas. Burnout itu warnanya kuning.
Jadi ada research terbaru tentang leadership ngebahas tentang burnout sama professional burnout. Orang selalu bilang gini, the best influence, the best leadership adalah tentang authentic leadership. Authentic leadership kalau ketemu sama item-item praktisnya, it's very exhausting gitu. Untuk jadi orang lain, mencoba untuk terlihat sincere, terlihat baik gitu kan ya. Supaya bisa menginfluence orang lain every single day gitu. Jadi kayak leadership itu dibilang kayak, it's a muscle, you have to practice. Tapi apakah itu diri kita sebenarnya gitu? Makanya di sini menarik. Ada kata-kata tentang burnout. Tema-tema lain tentang ethical leadership, digital transformation, definitely ada yang ngomong tentang AI akan berdampak nggak ke leadership pattern kita, itu ada di sini dibahas gitu ya. Ada tentang moral disengagement, itu juga menurut saya hal yang menarik. So, for the last 30 years lebih itu, tema-tema tentang leadership udah go beyond many boundaries menurut saya. Nggak cuma tentang practice, tentang memimpin organisasi, mengefektifkan organisasi. Karena ternyata itu bakal berbenturan sama konsep lain sesuai dengan tema kita hari ini. Leader and a boss. Jadi leadership and management. Gitu. Coba bayangin, ini saya coba list down ya. Orang-orang yang ngomong tentang, if you want to be a leader, kata si Mbak Sky ini ya. Bilang ini, boss, command. Leadership, leaders, itu influence. Satu command, satu influence. Boss explain, leader inspire. Boss discipline, leader mentor. Boss delegate task, leaders delegate authority. Itu ngomongin delegate authority itu kayak based on trust. That's totally different kind of dimensions. Yang 5, bosses are above team, leaders part of the team. Jadi kalau ngeliat dari sini, beda banget taste-nya kan ya. Command, influence. Explain, inspire. Ya. Terus lagi dibilang di bawah tuh, di Forbes. Leader, dia bilang create vision. Manager, create goals. Apa bedanya? Yang menarik itu dari definisi leadership, salah satu yang saya baca. Leadership itu to propose a vision, influence, inspire a person to do something. Coba. Propose a vision, inspire someone to do something. Jadi pengennya orang itu bergerak, secara otomatis mandiri sendiri, bukan karena kita suruh. Itu leader. Karena diminta untuk inspire gitu. Ya. Leader change agent. Manager manage atau maintain status quo. Ya. Satu unique, satu copy, satu take risk, satu control risk. Beda banget tuh. Semua leader tuh ngambil resiko. Karena menyampaikan visi yang belum karuan kejadian apa enggak. Tapi managers make it happen. Kontrol semua supaya kejadian. Nah ini menurut saya ini ada dua hal yang berbeda gitu ya. Yang satu itu ada di domain masa depan, abstract, leader. Satu lagi itu ada di domain hari ini. Pertanyaannya, boleh nggak jadi bos gitu kan? Saya selalu ngelihat ada dibenturkan bahwa nggak boleh jadi bos, harusnya jadi leader. Nggak boleh hidup di masa hari ini, bolehnya di masa depan. Saya kasih gambar yang sebelah kiri itu. Ya. Ada Bapak Cokro Aminoto di situ, sama Budi Utomo, yang mendirikan Budi Utomo. Ya. Dua orang ini, menurut saya sangat luar biasa gini. Hampir semua pemimpin bangsa kita tuh muridnya Cokro Aminoto. Ya. Visinya Pak H.O.S. Cokro Aminoto itu, dia adalah orang pertama yang bilang, Indonesia harusnya merdeka. Itu yang ada di kepalanya dia, dan dia melihat itu secara nyata, bahwa negara ini harus merdeka, dan itu yang di-share sama semua orang. Visi itu diterima dan menjadi visinya masing-masing, dan menginspire semua orang untuk melakukan sesuatu. Nggak perlu disuruh kamu lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Enggak. Tapi orang akan bergerak karena percaya bahwa visi itu adalah visi saya juga, dan I need to do something about the visions. Nggak ngomongin tentang job desk. Tapi ada yang menarik dari kedua orang ini. Itu saya setiap hari ketemu penjajah, setiap hari melakukan perbuatan-perbuatan untuk menuju kemerdekaan, tapi tidak pernah terlaksana sampai dia meninggal. Tapi dia tetap melakukan itu. Can you imagine that kita punya power, punya energi sebesar itu enggak? Karena kita pengen tahun depan perusahaan harus maju.
2 tahun lagi perusahaan ini harus jadi kelas dunia gitu. Gitu kan? Tapi ini leadership is beyond that gitu. Karena leader itu create a visions, inspire others to follow, ya, mengidentify purpose, dan impact-nya itu harus bigger dari orang itu sendiri. Ya. Yang menarik, yang sebelah kanannya, ya, tokoh besar Merdeka Budi Utomo, Dr. Sutomo. Dia percaya bahwa Indonesia itu harus baik di semua lini. Pendidikan, ekonomi, segala macam. Itu jadi visi yang ada di kepalanya. Gitu. Ini contoh di corporate dimensions ya, tentang orang leader yang punya visi yang jelas dan menginspire semua orang. Saya suka cerita tentang Walt Disney. Waktu first team park keberapanya udah terbentuk gitu ya, udah meninggal Waltnya. Ceritanya, salah satu orang nanya ke istrinya, sayang ya, Walt nggak pernah melihat team park sebesar ini, semua tokoh-tokoh yang dia buat terrealisasi di sini. Kata istrinya, enggak, salah. Walt udah ngelihat ini semua secara nyata, secara real di sini. Dan itu yang membuat dia terus bergerak. Jadi, kalau leader artinya membuat orang melakukan sesuatu untuk mencapai target yang kita inginkan, I think that's an abuse becoming a manager. Karena tugasnya manager di sini, ya. Misalkan saya gambarin di sini, manajemen itu ngomong ini, capek corporate target. 1 tahun ada RKP, EBITDA sekian, revenue sekian. Dia harus mastiin angka itu terjadi. Ya kan? Jadi orang yang hidup di masa hari ini ngikutin angka-angka ini. Tapi kalau dia menggunakan trik-trik influence supaya orang mau melakukan pekerjaan itu sehingga mencapai target tahunan itu, memastikan dia melakukan itu abuse dari leadership according to my opinion. Karena leadership itu beyond that gitu. Contoh gini. PGN visinya itu misalkan itu harusnya, atau Pertamina as a group ya, itu adalah penjaga pilar terbesar terpenting dari negara terkait dengan ketahanan energi. Negara yang berdaulat itu harus berdaulat di semua sektor, energi, pangan, ya kan, air, ekonomi dan lain-lain. Satunya runtuh semua. Jadi kalau kita bilang, in order to make this nation big, ketahanan energi, kedaulatan energi ada di tangan kita. Whatever you are doing, itu dalam menuju itu. Ya. Terserah mau melakukan apa. Do you believe in that visions? Kalau jawabannya iya, saya nggak perlu nyuruh Anda dalam melakukan negosiasi kontrak dengan orang lain untuk mendapatkan harga pasokan lebih murah supaya bisa dijual lebih murah ke masyarakat sehingga membangun daya saing dan akhirnya mereka punya ekonomi lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Saya nggak perlu ceritain sampai ke bawah bikin IKA untuk itu terjadi. Everyone who are inspired, believe in the same visions, they will do whatever it takes to realize the visions. Going extra miles, definitely. Jadi menurut saya, management, being a boss, dan being a leader, itu satu hal yang mungkin dianggap kontradiktif. Enggak. Being a leader, itu harus bisa break down the visions to a smallest step. Tahun ini kita harus mencapai target ini. Tapi bukan for the sake of the number. Tapi ini bakal bawa kita lebih dekat ke visi yang kita sama-sama percaya. Gitu ya. Itu menurut saya itu menarik. Karena part being a manager is part of the role realizing the vision from a leader. Makanya di sini saya menarik, saya mau benturin 2 buku sebenarnya. Kalau buku yang satu, John C. Maxwell, ya, itu ngomong benar-benar practicals. Mungkin itu yang diperluin sama orang-orang. Ya. Tapi beberapa kali direvisi. Metodologi approach untuk leadership, coba dilihat. Dan isinya itu ada practice, harus melakukan ini, harus melakukan itu, termasuk you have to connect in order to create the influence from relationship. Kenapa harus connect? Kenapa enggak saya emang pengen connect? Beda tuh. Nah, ini ketemu sama buku yang sebelah kanan dari Simon Sinek. Itu tentang The Infinite Game. Dia bilang gini, leadership zaman dulu yang konvensional itu terjebak sama finite game. Contoh gini, bisnis di gas bumi, ya. Bisnisnya PGN. Saya bisa bilang, nggak ada finish line. Teman-teman yang kerja di PGN, nggak akan ada finish line. Yang banyak kejadian sekarang itu menggunakan analogi olahraga untuk bisnis, yang sebenarnya nggak applicable. Karena semua olahraga itu ada tujuannya, ada finish line-nya, ada yang menang, ada yang kalah. Perusahaan tuh enggak. Ada yang bilang, Pak, tujuan perusahaan itu adalah uang.
Karena kalau tanya, what is your business? The only business we are in is in the business of making money, gitu kan ya? Enggak. Semua perusahaan kalau dibentuk, termasuk PGN, Pertamina, pasti ada misi yang besarnya, realizing the big vision. Misalkan apa? Creating a better life, misalkan ya, gitu ya. Itu tujuan yang mungkin dianggap itu jangan terlalu naif lah, idol banget tuh. Iya, idol. Nggak akan tercapai. Mungkin nggak akan pernah tercapai. Tapi bayangin semua effort yang udah dilakukan menuju ke sana, itu bahkan menunjukkan kita we are getting better and better. Human itu cuma bisa disatisfy dengan progress. Tapi ini nunjukin bahwa perusahaan tuh nggak akan, bahkan jalan tuh nggak akan lurus terus ke atas gitu. Karena ini is a journey gitu. Bisa jadi dia turun. Tahun ini kita turun, kita di bawah target. Oke, what happened? What have we learned? Perbaiki, besok naik lagi. Besok turun lagi. Oke, dia naik lagi. Gitu ya. Kalau nggak bisnis nyari uang, buat apa Pak? Nah di buku ini dia bilang, ada dua hal, will and resources. Uang itu penting to stay in the game. Tapi tujuannya bukan uang. Dengan punya backup paradigm bahwa ini adalah journey dan infinite game, ya, maka leadership punya role penting untuk ngasih arah, vision, sama menginspire orang untuk punya energi lebih melakukan apapun yang dibutuhkan sehingga nggak terjadi burnout. Jadi ini ada buku yang menurut saya menarik tuh. Jadi agak tabrakan. Nah, ada satu statement yang menarik di sini dibilang ini. The best leader are usually most of the time are best follower. Pernah kepikiran nggak? Best leader is the best follower. Di sini kasih contoh dia bilang, even the Pope, the leader, he is a follower for something greater than himself. Pemimpin yang besar itu adalah follower dari visi yang tadi yang besar mau dia capai. Karena dia percaya tentang visi itu, dia jadi follower yang baik dan dia akan melakukan semua yang terbaik untuk mencapai apa yang dia percaya. So best leader is the best follower. Nah, menurut saya this is very very interesting book yang kalau dilihat nuansanya itu akan across many dimensions gitu. Nah, jadi saya bilang ini, kalau best leader are best follower gitu ya. Kita tuh semuanya harusnya menurut saya in order to find our burning passion di dalam, kita harus pilih sesuatu yang kita akan ikuti seumur hidup kita. Follow something bigger than yourself. Pak, perlu nyari sendiri visinya itu enggak apa enggak? No. Kalau ada orang lain yang menyampaikan visi saya seperti ini dan kita setuju dengan visi itu, make that your visions. Should be bigger than that. Believe. Affirm that. Affirmation itu penting. Yang pasti semuanya harus just cause. Ya. Nah terus habis itu, do whatever you do, you need to do untuk mencapai tujuan yang tadi. Gitu. Jadi itu akan ada cerita perbaikan-perbaikan. Teman-teman kalau kemarin gagal mencapai RKP, misalkan tahun ini tidak tercapai lagi 3 RKP, coba lihat ke belakang. Tahun lalu lebih baik dari 5 tahun yang lalu enggak? Pasti ada perubahan. Walaupun nggak tercapai target tahunan, we are closer to that vision. Coba lihat. Gitu ya. Jadi, it's not about being ideal, tapi tentang keep moving forward. Gitu. Nah, jadi, kalau menurut saya, talking about leadership, according to my opinion, leadership itu harusnya across boundaries, even across centuries. Makanya kita sekarang masih percaya tentang visinya dari H.W.S. Cakroaminoto, bahwa Indonesia harusnya merdeka di semua lini. Percaya tentang visinya dari Dr. Sutomo, bahwa semuanya harus baik di semua sektor. Indonesia harus merdeka, Indonesia harus sejahtera, semua rakyat punya hak untuk berkeadilan sosial. Itu masih ada hari ini dan itu saya rasa masih banyak yang percaya dan mau lakukan itu semua. So I think that's part of my 2 cents regarding leadership yang mungkin bisa menambah nuansa untuk kita diskusi kita hari ini. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Adi. Pak Adi telah memberikan buah pemikirannya dari mengintisarikan ratusan jurnal ya Pak. Juga ditambah dengan perspektif yang berbeda mengenai leadership ini dari buku yang lain gitu. Ini sangat memperkaya wawasan kita mengenai leadership, juga semakin memberi pemahaman ya. Tadi karena diberikan contoh nyata bagaimana dulu pahlawan kita H.W.S. Cakroaminoto telah menjadi teladan ya, leader yang sesungguhnya gitu. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh yang join online, yang sudah memiliki pertanyaan, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di chat box dengan format nama, fungsi,
underscore pertanyaan. Jangan lupa, panitia telah menyediakan 3 hadiah persembahan Growth Corner, yaitu berupa voucher Gramedia 100.000 plus souvenir dari Growth Corner. Nah, jadi ayo aktif bertanya, jangan malu-malu ya. Kalau bagi Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang hadir di sini, silakan langsung mengangkat tangannya bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, sudah ada penanya di sini, 1, 2, silakan yang mana duluan? Mohon perkenalkan namanya dulu Pak. Boleh. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Om Joko atas sharingnya. Izin bertanya nih tentang leader ya. Jadi saya melihat di Gen Z saat ini itu dia melihat leaders itu dari following. Ya kan, jadi meskipun nggak kenal, kadang-kadang tadi yang dibahas di sini kan adalah ada interaksi langsung atau interaksi tidak langsung ya. Di dalam satu organisasi, oh ya ini kita follow gitu. Nah di Gen Z saat ini di mana interaksi itu hybrid, ada offline, ada online yang merasa saya follow, ya I agree with his ideas, gitu kan ya. Followersnya banyak kok, iya nih orangnya terpercaya, leadershipnya bagus gitu kan. Karena dia sering membagi leadership atau tips-tips gitu. Dan tadi kan ada validasi ya atas apa yang dia kerjakan. Validasi itu di zaman Gen Z sekarang bisa dibeli centang biru itu kan. Jadi centang birunya kita nggak tahu sendiri itu beli apa enggak. Jadi untuk menciptakan leaders, untuk menciptakan suatu hal yang dipercaya sama orang di generasi baru, di metode yang baru ini kan bisa dikarbit gitu. Nah, kalau sudah bagaimana secara bijak kita, mungkin bisa share juga ya journey-nya. Bagaimana secara bijak kita mengetahui untuk this is a good leader that we have to follow. Sama leaders to trust tadi ya. Trust kan centang biru. Apakah si centang biru ini trustable apa enggak gitu dari untuk teman-teman yang mungkin sekarang belum jadi leader dan mencari mentor. Tadi kan mentor itu kan leader kan partnya adalah satunya mentor ya. This leader should be my mentor apa enggak? Apakah dia ada centang biru udah cukup bagus buat jadi leader saya apa enggak? Mungkin tips-tipsnya itu buat yang sekarang terpapar sama banyak informasi dari digital. Terima kasih. Terima kasih. Ini mau langsung dijawab oleh Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih dengan Mas siapa tadi? Mas Krisna. Saya sayang panggilannya biasanya. Siap. Oke. Gen Z, nomor 1 saya mungkin mau komentar dulu tentang labeling ya, labeling di generations yang ada gitu ya. Millennial, Gen Z, Y, Baby Boomer, and everything kayak gitu ya. Kalau saya sih lebih prefer nomor 1, kita nggak pakai lagi tuh tagging kayak gitu ya kayaknya. Karena sekarang tuh ada kondisi kayak kalau millennials tuh kayak gini, Gen Z kayak begini gitu. Akhirnya tuh ada somehow we put a stamp, tadinya bukan, akhirnya generalizing the whole generations gitu. Padahal menurut saya nggak beda. Nah terus sekarang pertanyaan tadi dengan situasi sekarang interaksinya online offline, kemudian ada bentuk validasi yang punya isu tentang trust gitu ya, apakah real genuine atau enggak, terus gimana caranya kita bisa milih which leader atau enggak gitu ya. Nah ini sih pribadi aja ya, saya sharing pengalaman saya. Salah satu yang muncul itu gini, resonance, jadi gini. Yang saya rasakan itu pemimpin baik atau enggak, nomor 1, follow the ideas dulu, bukan the persons, itu 1. Karena yang tadi saya bilang, leadership itu about sharing providing visions, defining purpose, sama impact yang bigger than oneself gitu ya. Jadi kalau dari sini, it should be bigger than the person itself gitu. Jadi cari ide. Leadership by ideas, kalau menurut saya. Terus yang kedua, which ideas yang oke, ya kan? Biasanya itu ada resonansi antara apa yang kita percaya, value kita, sama apa ide yang disampaikan. If it resonates, it's a good idea, itu bisa dipilih, kalau menurut saya. Similar things tend to group with similar other things gitu kan ya. Nah kayaknya kalau menurut saya mau centang biru atau enggak, kalau misalkan ide ini disampaikan, nggak masuk akal deh. I don't think that's a good
reference gitu ya. Nah, di sini tantangan terbesar menurut saya tentang Gen Z ya, terutama ya, kasih label lagi. Buat anak-anak muda sampai sekarang gitu ya. When you are old enough, karena saya udah tua berarti. Semakin muda ke sini tuh semakin banyak PR-nya untuk belajar. Keep up with the new technology, the new information, new trend sama segala macam. Tapi ada satu yang menurut saya penting juga adalah to keep up belajar tentang the history. Kalau orang percaya tentang sejarah akan repeat itself gitu ya, apa yang kita pelajari tadi dari para pendiri bangsa segala macam, apa yang terjadi di masa kemerdekaan segala macam, kita kayaknya anak-anak muda tuh punya PR untuk ngelihat ke belakang juga lebih banyak, untuk belajar apa yang udah pernah terjadi, untuk nggak kejadian ke depan, sambil belajar apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi ke depan. Semua generasi pasti akan kayak gitu menurut saya. Nah jadi mau nanti dari centang biru atau nggak centang biru, kemampuan untuk milih ideas, kemudian how is it resonance with our values, terus with the identity gitu ya, itu bakal jadi PR besar dan saya rasa mungkin guidance-nya dari situ. Kalau if it's resonance with your values, I think it's a good idea to be a reference. Menurut saya sih gitu. Terima kasih Pak Adi. Nah, kalau dari Pak Cokorda sendiri dikaitkan dengan buku Five Level Leadership tadi, bagaimana ya mengenai membedakan leader di era sekarang ya? Ya, menarik sekali tadi yang disampaikan sama Mas Adi. Menurut saya ini juga relevan dengan buku dari John C. Maxwell ini. Karena memang yang pertama dilihat itu harusnya adalah visinya, visi dari leader. Kalau dari tahapan-tahapan ketika memang mungkin seorang influencer gitu ya, influencer bisa mendapatkan follower yang banyak ketika memang dia sudah bisa mengambil hati pastinya kan, mengambil hati dari followersnya, siapapun yang melihat konten yang dia buat gitu. Setidaknya dia sudah ada di level 2 kalau dikaitkan dengan buku The Five Level of Leadership ini. Sekali lagi itu kan memang penilaian pribadi ya, setiap orang mungkin orang lain juga melihatnya berbeda. Tapi kalau saya melihatnya, yang dilihat itu adalah bagaimana dia bisa memberikan value kepada audiensnya, apapun konten yang dia buat. Kalau Mas Adi tadi bilangnya ideas dan bagaimana itu resonance dengan values kita. Nah, itu kalau saya lihat dikaitkan dengan buku ini adalah leader itu setidaknya sudah berada di minimal level 2 dan begitu semakin banyak dia menciptakan konten dengan ide-ide yang menarik, value-nya semakin jelas terlihat gitu value-nya apa, dia udah mulai naik ke level 3 dan bahkan kalau ada yang membuat juga terinspirasi membuat konten yang sama, nah itu juga level 4 gitu ya, naik level 4. Tapi balik lagi apa yang bisa menjadikan acuan untuk memilih leader atau siapapun yang di follow gitu ya untuk di sosial media atau zaman sekarang, menurut saya betul values-nya. Terima kasih Pak Cokorda. Sudah cukup? Ya. Jadi ini berarti kaitannya dalam rangka tadi ya, di akhir dari paparannya Pak Adi, kita jadi best follower gitu, jadi menentukan best leadernya dulu. Ya, untuk penanya berikutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin ke buku dulu kali ya, Mas Coko ya. Jadi yang membuat saya tertarik itu yang di tahapan di mana leader di posisi people management gitu kan ya, di mana di situ kita leader harus bisa create leader. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam buku itu diceritakan juga bagaimana cara kita as a leader memfilter successor yang mana sih yang cocok untuk menggantikan posisi kita saat ini gitu loh. Yang akan kita siapkan untuk menjadi penerus kita di posisi tersebut. Lalu terus gimana cara mengetahui keberhasilan? Oh, ternyata kita udah berhasil meng-create leader di situ. Terus untuk Mas Adi ini mau bertanya, alhamdulillah bangga banget ngelihat Mas Adi sudah melalang buana. Terus yang mau saya tanyakan itu adalah Mas Adi kan sudah pernah ke Semen dan sekarang juga di tempat perusahaan yang baru. Apakah pernah terjadi singgungan-singgungan dengan leader-leader yang setara dengan Mas Adi? Singgungan itu bagaimana cara untuk menyelesaikan singgungan dengan leader yang lain gitu loh Mas. Itu aja sih Mas. Terima kasih.
Akan dari Pak Cekorda dulu ya. Makasih banyak Mbak Desi. Dari pertanyaan tadi, di buku ini memang disebutkan dari level 3 sebenarnya. Tadi pertanyaannya Mbak Desi di level 4 ya, people development. Nah, untuk bisa mendevelop people atau timnya dari seorang leader itu di buku ini sih dijelaskan memang sudah mulai dari level 2 bahkan level 2 dan level 3 gitu. Karena level 2 itu seorang leader harus mulai mendapatkan respect dari timnya gitu. Untuk mendapatkan respect itu maka dia harus mengambil hati atau touch dari timnya itu. Nah, mulai dari sana kemudian di level 3 keywordnya itu adalah untuk mendapatkan atau yang dilakukan adalah recruiting. Nah, ketika merekrut, betul yang tadi Mbak Desi bilang, bagaimana kita bisa memilih tim yang memang tepat untuk menjadi successor kita gitu ya, atau successor dari pemimpin tersebut. Nah, di level 3, seorang pemimpin sudah mulai observe. Setelah dia melakukan atau membuka social side-nya, menjalin relasi dengan tim di bawahnya, maka seharusnya dia sudah bisa menilai tim ini karakternya seperti apa, dan dia akan mendapatkan room yang tepat untuk grow jika dia ditempatkan di posisi apa. Nah, bahkan mulai dari sejak level 2, seorang leader itu mulai melihat karakter dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh setiap timnya. Dan di level 3 dia mulai rekrut untuk membuat inner circle-nya dia yang nantinya akan di-develop untuk menjadi leader baru ketika dia memang masuk ke level 4 tadi. Mungkin itu kurang lebihnya jawabannya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Cokorda. Selanjutnya pertanyaan berikut yang diajukan Mbak Desi tadi bisa dijawab oleh Pak Adi, dipersilakan. Baik Mbak Desi, makasih banyak. Tapi pertanyaannya apakah pernah selama ini bersinggungan dengan leader-leader yang lain itu ya? Jawabannya pernah. Jawabannya oke. Interaksi dengan semua orang itu pasti ya. Mungkin maksudnya pada saat bersinggungan dengan orang lain, apakah ada konflik yang muncul karena perbedaan visi gitu ya, perbedaan values gitu ya. Definitely ya. Bahkan antar individu kita dengan berbagai macam level itu setiap hari berinteraksi dengan orang lain dengan values yang pasti berbeda-beda karena terbentuk dari pengalaman, pendidikan ya, berbagai macam exposure terjadi sama dia. Mungkin yang saya rasakan bagaimana mengelola itu bahwa stick to the purpose yang sudah di-define apa. Selama itu masih bisa kita sinergikan, value yang ada di sana dengan kita oke, tapi yang paling penting selalu berani untuk tarik garis sih. Jadi kalau kita nggak bisa, kalau ada perbedaan values atau vision yang kita nggak bisa get along or whatever it is, ya perlu dipartit ke sideways itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi pasti akan ada bersinggungan atau masalah awal-awal tentang perbedaan umur, pengalaman, underestimate terhadap kita segala macam, itu pasti kejadian ya. Tapi saya rasa setiap case punya approach-nya masing-masing. Misalkan gini, pada saat pertama kemudian di bersinggungan dengan di underestimate karena masih muda atau apa, itu solusinya cuma satu kan, jadi tentang pembuktian. Jadi decide with the achievement, itu let our works do all the answering gitu kan ya. Nah itu butuh waktu gitu ya. Nah itu mungkin dari semua isu yang ada, elemen dari resepi untuk solusinya banyak yang ambil porsi, salah satunya adalah waktu. Kalau ada waktu maka modalnya cuma sabar gitu ya. Tapi pasti ada interaksi, ada persinggungan, ada perbedaan values, ada perbedaan kepentingan, manage the balance, tarik garis yang jelas, itu saya rasa cara untuk to manage the issues gitu kali ya, Mbak Desi ya. Pertanyaan sangat general, jadi mungkin paling singkat jawabannya, ya pernah. Terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi singgungan itu tidak bisa dihindari ya. Dan untuk mengatasinya tergantung dari case-nya, pendekatannya seperti apa disesuaikan dengan case yang dihadapi saat itu. Nah, beralih ke pertanyaan dari Sobat Tumbuh dan Sobat Pulse yang join online nih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Beni, Pertamina Hulu Rokan. Beliau izin bertanya katanya, bagaimana memposisikan seorang leader yang usianya jauh lebih muda dari membernya sehingga proses organisasi bisa berjalan dengan baik. Ini sepertinya tadi masih berkorelasi dengan penjelasan Pak Adi ya, sempat di-spill kayak mengenai ini. Silakan Pak.
Pak Oh, Adi. Pak Adi dulu. Saya. Ya mungkin ceritain pengalaman bukan solusi buat semua, saya cuma cerita tentang pengalaman saya dan mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari. Saya waktu itu jadi direksi umur 37 kali. Terus megang organisasi yang isinya umurnya macam-macam. Ada yang paling muda, ada yang udah 50, 60 gitu, ada tua segala macam gitu. Pertama, kalau pertanyaan bagaimana memposisikan seorang leader yang jauh lebih muda. Nomor satu, posisikan sebagai leader. Memang dia leadernya, ya kan? Nomor satu, salah satu bukti dia sebagai leader adalah dia diberikan mandat. Jadi yang nomor satu tuh by positions gitu ya. Jadi by default dia adalah leader. Pada saat dia jadi leader, yang turun kepada dia itu ada tugas dan tanggung jawab sama privilege gitu ya. Jadi jangan nggak usah cemburu bahwa dia jadi pejabat, karena yang turun ke dalam tubuhnya dia nggak cuma privilege, tapi semua tanggung jawab berat yang harus dia embannya itu ada juga di nempel di situ. Terus yang kedua, yang tadi saya bilang, leading itu tadi kalau di traits nomor 5 tadi kan udah ngomong ke respect karena value dia sendiri gitu ya. Kemudian yang nomor 2 tentang relationship, yang ketiga itu tentang productivity kalau nggak salah kan ya. Apa yang sudah dilakukan sama organisasi, apa yang sudah dia lakukan untuk organisasi sehingga orang melihat dan dia mau mengikuti dia. Nah yang nomor 3 itu temanya tentang pembuktian sebenarnya. Jadi nggak bisa merationalize orang lain yang sudah memilih perspektif bahwa yang lebih muda nggak bisa memimpin yang lebih tua karena ada perbedaan umur. Itu nggak bisa diubah kalau kita kasih ngomongan terus gitu kan ya. Maka yang paling efektif adalah demonstrate your performance buat pemimpin yang muda ya. Demonstrate their performance gitu. Kalau performance-nya baik, orang akan ngelihat, dia ternyata ngelakuin yang impactful juga tuh. Bener juga yang dia pengenin, yang pengen dia kerjain. Dia akan follow juga. Tapi dari followernya nih kayaknya, pertanyaan dari followernya. Kalau followernya lebih tua, atasannya lebih muda. Balik lagi kalau menurut saya. Follow the ideas. Pertama posisikan mereka sebagai leader. Kemudian lihat ide yang disampaikan apa. Oke. Saya mau cerita mungkin salah satu, kalau mau kegeeran gitu ya, waktu saya ke semen, begitu ditanya masuk ke industri semen, pengetahuan saya tentang semen itu zero ya. Saya pernah cerita mungkin di sini, begitu ada rapat besar tentang sales and operation planning gitu, S&OP, rapat besar membahas tentang bagaimana meningkatkan penjualan klinker untuk ekspor supaya lebih maju gitu. Saya baru join itu di the first day saya datang. Terus rapat ngomong itu tanya, bagaimana menurut Pak Adi untuk menekan klinker? Di kepala saya, say something smart, say something smart. Begitu ngomong ya say something smart, yang muncul pertanyaan berikutnya, klinker itu apa? I had to any other clue. Jadi kalau ngomongin adu pinter tentang semen, saya nggak tahu apa-apa. Tapi itu saya pikir, kenapa saya ada di sini gitu. Nah, salah satu yang saya pikirkan, saya sebagai orang baru yang nggak ngerti tentang semen, mungkin yang di value adalah perspektif barunya, fresh angle. Melihat kemungkinan untuk implementasi di industri lain itu diterapkan di industri semen gitu. Jadi jangan khawatir tentang orang baru, semua orang they have something to offer pasti. Kalau dia anak muda baru masuk jadi leader, jangan-jangan yang bisa di value lebih besar apa? Semangatnya jadi lebih tinggi daripada yang lain. Karena tenurnya dia lebih sedikit di sini, mungkin belum kegerain semangatnya dari yang lain gitu kan. Mungkin dia lebih semangat, dia masih mau melakukan sesuatu, kita pasti ada yang bilang ini senior misalkan. Kita harus begini gitu. Senior ada yang bilang, nggak akan kejadian Pak. Gua udah di sini 10 tahun lebih, itu udah pernah coba nggak akan kejadian. Ya kan? Kenapa? Nah, di sini kita yang sebagai orang baru akan bertanya, harusnya menggali lebih banyak. Kenapa nggak jalan Pak? Let's do it differently gitu kan ya. Nah, nanti dia bakal bawa angle yang baru. Dulu di perbankan bisa loh begini Pak. Di industri energi bisa gitu Pak. Kenapa nggak kita coba dengan caranya ini gitu. Jadi sebagai follower ngelihat leader yang lebih muda, umur itu bukan ukuran yang utama gitu ya. Dan selalu berpikiran positif bahwa semua orang they have something to offer pasti gitu. Jadi as a follower, kalau ideasnya sama dengan kita, visinya sama dengan kita, support gitu ya. Dan jangan khawatir kalau menurut saya setiap posisi itu apa ya? Nggak semuanya itu rainbow at the end of the day gitu kan. Semuanya itu pasti ada berkilu-kilunya segala macam. Jadi jangan khawatir kalau udah masuk dalam satu tim ada leader yang ditunjuk, itu bagian dari kita untuk mensukseskan semua, bekerja secara tim untuk merealisasikan ide yang sama sih gitu. Jadi mungkin itu respons dari saya, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak. Silakan kalau Pak Cokorda mau melengkapi dikaitkan dengan bukunya.
Kalau saya lihat dari pertanyaannya ini memang dari sisi follower ya, dia bertanya atau dari timnya gitu. Bagaimana ketika kita mendapatkan seorang pemimpin yang baru ditunjuk dan ternyata membernya lebih yang ternyata usianya lebih muda gitu dari member yang ada di tim tersebut gitu. Menurut saya yang pertama itu adalah betul be open mind. Bahwa bukan berarti betul usia tadi itu adalah batasan bahwa semakin matang usia seseorang, maka dia pasti akan lebih baik dibanding yang lebih muda. Itu belum tentu. Maka be open mind, kita dengarkan apa yang di-offer, tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, apa yang menjadi visi dari pemimpin tersebut, dan kita lihat menurut visi kita apakah itu sejalan atau tidak. Dan tentu saja kita harus tetap memberikan masukan, be supportive, karena kita yang berada lebih dulu di organisasi itu, di satuan kerja itu misalkan, maka kita seharusnya sudah lebih tahu historinya ya, apa yang pernah dilakukan, apa yang menjadi guideline gitu, apa yang menjadi boundaries, itu bisa kita berikan masukan kepada pemimpin yang lebih muda tersebut gitu. Mungkin dua hal itu kuncinya sih, be open mind sama be supportive sih. Pak Cokorda. So. Ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada 20 lebih pertanyaan nih sebetulnya. Karena topiknya sangat menarik gitu ya, jadi banyak yang penasaran. Nah, berikutnya pertanyaan dari Bapak Yudi Setiawan, ini dari Pertamina Hulu Mahakam ya, Regional 3. Tadi beliau menyimak katanya, ketika Bapak menjelaskan di level 2, ini berarti Pak Cokorda ya, permission bahwa seorang leader jangan terlalu lunak kepada bawahan atau tegas kepada bawahan. Yang ingin ditanyakan adalah apakah pendekatan yang lunak dapat menyebabkan kita tidak dianggap sebagai atasan mereka karena beliau merasakan bahwa pendekatan yang lunak jauh lebih baik ketika bawahan sulit diajak komunikasi dan bekerja sama dalam tim. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Yudi Setiawan dari Region 3 PHM. Menjadi lunak kepada bawahan itu, mungkin lunak ini sisi atau bahasa negatifnya gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita terlihat bersifat lunak, itu mungkin karena memang hubungannya atau relation sudah terbentuk dengan baik antara pimpinan dan timnya gitu. Itu bukan hal yang salah. Kalau menurut buku The 5 Level of Leadership, justru itu sudah satu level di atas level basic gitu. Level basic yang hanya mengandalkan position atau jabatan. Nah, leader atau pemimpin yang sudah mengedepankan pendekatan atau mendapatkan respect dari timnya, di mana timnya mau mengikuti atasannya itu karena mereka mau gitu ya, bukan karena harus, itu justru sudah bagus dibandingkan dengan level 1 tadi. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bahwa ini adalah jebakan di level 2 untuk naik ke level 3. Gitu. Ketika Bapak merasakan justru pendekatan yang lunak lebih efektif, silakan dilakukan karena memang itu hal yang unik di setiap lokasi, di setiap satuan kerja, di setiap organisasi. Tidak bisa kita samakan pendekatannya harus sama ke A, B, C gitu. Bahkan penilaian orang terhadap kita pun juga berbeda gitu ya, karena level kita menurut perspektif si A dan si B itu bisa berbeda. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa ketika relation sudah terbentuk, yang harus dilakukan oleh dua pihak ini yang berada dalam hubungan pimpinan dan tim itu harus meningkatkan, harus berkomitmen untuk meningkatkan values dari masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai arah dan tujuan perusahaan gitu. Menjadi lunak atau membentuk relationship yang bagus itu adalah modal dasar. Yang perlu ditingkatkan untuk naik level 3 adalah produktivitas. Gitu. Itu mungkin jawabannya Mbak. Mas. Terima kasih Pak Cokorda. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang join online. Ini dari Ibu Adelia, ini dari Holding. Beliau bertanya, apakah semua orang harus menjadi leader? Kemudian apakah mungkin seseorang tidak berbakat menjadi leader? Baik, ini mau dijawab siapa terlebih dahulu? Pak Cokorda atau Pak Adi? Karena ini general ya pertanyaannya bisa untuk
Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Adelia di holding. Apakah semua orang harus menjadi leader? Menurut saya leader ini tidak hanya terkait dengan buku ini ya Mbak. Mungkin dari hal atau buku lain, referensi lain, misalkan dari Seven Habits gitu. Bahkan yang pertama itu adalah kita menjadi leader jika kita sudah memimpin diri sendiri. Itu pun juga sebenarnya leader kalau menurut saya. Jadi saya mengamini apa yang disampaikan di Seven Habits ya. Seseorang itu pasti akan menjadi leader setidaknya untuk dirinya sendiri. Karena kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang ketika kita memang bisa memimpin diri kita sendiri untuk bergerak ke arah yang kita mau itu gitu. Jadi bukan berarti kita ngikutin orang gitu, itu adalah kita follower aja gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat, kita juga sebenarnya leader terhadap diri kita sendiri. Kita yang memimpin diri kita sendiri untuk ikut si follower itu. Jadi untuk ikut leader itu atau menjadi follower leader itu gitu. Jadi pilihannya itu ada di kita gitu. Dia punya pilihan sebagai leader ya. Dia ikutin atau dia nggak ikutin gitu. Tapi dia memilih untuk mengikuti, itu adalah keputusan dia sebagai leader. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cokorda. Pak Adi barangkali mau menambahkan secara filosofinya. Pertanyaannya apakah semua orang harus menjadi leader ya? Kayaknya semua orang sudah jadi leader menurut saya. Cuman on a different scale, on different level gitu. Ini bagian dari life skill menurut saya. Tadi on the very basic itu adalah leading ourselves gitu kan. Itu jadi modal yang pertama, nggak mungkin bisa leading someone else kalau kita nggak bisa leading ourselves. Jadi semua itu menurut saya udah leader by default. Makanya jadi khalifah ya, udah by default jadi leader. Yang pertama harus di-tame itu yang ada dalam diri kita sendiri. Di-tame dari hawa nafsu gitu kan ya. Leading the visions, kita harus decide who's going to lead ourselves. Is it going to be nafsnya kita, apakah akalnya kita atau imannya kita, itu the part of the decisions kita. Nah, being a leader is making decisions gitu. Hari ini mau kemana, mau melakukan apa, ini baik atau buruk atau enggak, is a leader. We are the leader of ourselves gitu. Itu nomor satu itu. Terus kedua, apakah mungkin seseorang tidak berbakat menjadi leader gitu? Kalau awal defaultnya udah jadi leader, kemudian nanti punya tim, it's a skill yang tadi bilang ya. Nggak ada orang yang langsung punya default perfected on the advanced level as a leader, enggak. It's a process juga ya. Yang jadi leadernya ada prosesnya, jadi followernya juga ada prosesnya gitu. Yang tadinya leader mau jadi follower, dia harus belajar lagi. Jalanin masalah-masalah yang tadi. Jadi kalau menurut saya, ya semua orang defaultnya ada leader, dan untuk menjadi leader itu sesuatu yang butuh proses. Jadi saya rasa semua ada jalannya gitu. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari sobat yang join online. Tadi dari Ibu Suci. Nah, beliau izin bertanya katanya, bagaimana sikap kita apabila kita berada di bawah leader yang seolah-olah mendengarkan, tetapi sebenarnya saat di akhir diskusi hanya perspektifnya yang dipakai. Awalnya beliau ini merasa mungkin karena punya helikopter view yang nggak dimiliki oleh timnya. Akan tetapi saat diskusi dengan teman satu tim ternyata memang setiap diskusi pada akhirnya adalah perspektif leader yang dipakai. Silakan, ini dari Pak Adi terlebih dahulu. Oke, jadi case-nya ada pemimpin ngajak diskusi, seolah-olah mendengarkan, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Oke. Gimana kita bersikap terhadap pemimpin yang seperti itu? Nah, kontribusi apa peran penting dari follower itu adalah memberikan input, salah satunya memberikan pertimbangan, memberikan another perspective sebenarnya gitu ya. Kalau dari situ perannya, maka tugasnya berhenti di situ. Menyampaikan pendapat, menyampaikan analisa untuk dipertimbangkan. Gitu. Tapi at the end of the day, who's going to make the decision itu adalah leader. Nah pertanyaannya apakah kita bisa terima decisionnya dari leader tersebut? Kalau kita tidak memahami seluruh perspektif, itu hal yang lain. Kewajibannya adalah untuk menyampaikan semua pertimbangan, semua perspektif, dan di situ tugasnya selesai. Karena tugasnya bukan memaksa leader mengambil keputusan dari perspektifnya kita. Mungkin benar, ada another factor yang dipertimbangkan oleh leader yang kita tidak tahu misalkan gitu ya. Kalau menurut saya sikapnya tetap menjalankan peran kita sebagai follower
untuk berkontribusi terus secara aktif untuk memberikan pandangan, pertimbangan, pengetahuan yang kita miliki mengenai subjek tersebut, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan sudah lebih komprehensif. Apabila yang diputuskan berbeda dengan apa yang kita usulkan, itu bukan di kita sebagai anggota tim, karena tugas untuk decision making itu ada di leader, tugas dari tim member adalah menyampaikan pertimbangan dan informasi, tugasnya berarti di situ. Ya, jadi kalau itu dilakukan, yang paling penting adalah kita sudah tahu peran kita apa, menjalankan apa. Yang kedua kita belajar. Ya. Tadi mungkin kelewat di salah satu slide yang saya sampaikan ya. Bagaimana menjadi leader yang baik? Itu adalah dengan menjadi leader yang menurut kita baik. Jadi pertama kalau kita nanti melihat, kayaknya nggak begini nih caranya. Mungkin dalam melakukan rapat diskusi segala macam, leader harusnya mendengarkan seluruh perspektif dan mengafirmasi pendapat dari masing-masing dan menjelaskan kenapa perspektif ini bisa digunakan, kenapa tidak bisa digunakan, sehingga semua orang belajar, karena akhirnya semua keputusan itu harusnya menjadi konsensus karena akan dijalankan bersama-sama. Itu yang dipelajari sehingga nanti menjadi leader yang lebih baik gitu. Mungkin itu pendapat saya, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Silakan Pak Cokorda melengkapi. Sedikit menambahkan dari penjelasan Mas Adi tadi, saya juga saya setuju dan ingin menambahkan saja bahwa selain kita tetap being supportive kepada leader kita, menyampaikan apa yang menjadi tugas kita, menyampaikan dari sudut pandang kita, perspektif kita, dan jika pun pada akhirnya yang digunakan adalah perspektif dari pemimpin, kita coba berada di posisi pemimpin itu untuk melihat perspektif yang dia gunakan gitu. Nah itu juga menjadi pembelajaran buat kita ketika yang pertama adalah kita melihat oh mungkin memang ada hal yang tidak saya lihat dari perspektif saya. Tapi dari perspektif pemimpin itu ada hal yang juga diperhitungkan lagi. Nah yang kedua itu akan menjadi pembelajaran buat kita ketika suatu saat nanti kita akan ada di posisi itu. Atau di posisi yang sama di tempat lain gitu ya. Ada kasus yang sama dan perspektif kita pada saat ini adalah melihat dari sudut pandang sebelah kiri misalkan. Tapi ternyata ada hal yang lain yang tidak dilihat. Dan dengan belajar seperti itu kita bisa melihat wider perspektif gitu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cokorda. Ini sebagai informasi saat ini total audiens yang join online secara daring ini 575 perwira Pertamina, Sobat Pols dan Sobat Tumbuh ya. Namun sayang sekali karena waktunya yang terbatas, jadi sesi Q&A ditutup terlebih dahulu. Nah, namun sebelum menutup Pols yang hari ini, izinkan kami menyampaikan pengumuman pemenang hadiah acara hari ini. Ya, 3 penanya beruntung adalah yang pertama, oh ini malah 4-4-nya dapat ya secara online, baik. Terima kasih. Ini yang pertama Bapak Beni dari Pertamina Hulu Rokan, Bapak Yudi Setiawan dari Pertamina Hulu Mahakam, Ibu Adelia dari Holding, dan Ibu Suci. Selamat kepada para pemenang. Para pemenang ini nanti dapat menghubungi Growth Corner dengan cara mengirimkan direct message ke Instagram @growthcorner.pgn. Nah, untuk Bapak Cokorda menutup sesi kali ini, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan Pak terkait topik bahasan juga pertanyaan-pertanyaan dari audiens? Ya. Setema juga dengan Growth Corner bahwa kita setiap orang, tadi ada satu pertanyaan juga yang menanyakan apakah setiap orang itu leader? Iya, kita semua adalah leader dan sejalan atau setema dengan Growth Corner bahwa kita sebagai leader juga harus bertumbuh. Gitu. Saat ini mungkin kita kalau menyesuaikan dengan level yang ada di buku John Maxwell, mungkin saat ini kita berada di level 1, tapi dengan berlatih, dengan banyak referensi, dan juga menerapkan prinsip-prinsip bagaimana menjadi seorang leader yang baik, maka insya Allah kita akan bisa naik lagi ke level-level selanjutnya, gitu Mbak. Dan memang
Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda terhadap diri kita, dan kita tetap saja menjadi diri kita sendiri. Dan kalaupun memang di satu perspektif orang menilai kita masih di level 1, maka itu tidak menjadi beban buat kita, tetapi itu justru menjadi challenge untuk kita bisa meningkatkan relationship dengan orang tersebut sehingga level kita juga bisa naik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cokorda. Untuk Pak Adi Munandir, dipersilakan berikan closing statement. Kayak debat ya. Jadi kalau dari saya mungkin being a leader itu temanya tentang percaya sama sesuatu yang lebih besar dari kita. Maka to become the best leader is to become the best follower. Nomor 1 tugas kita adalah semua orang harus mencari ideas atau visi apa yang akan kita ikuti untuk menjadi your meaning making, your passions yang akan bisa mendrive orang lain. The most effective way to influence itu adalah to resonate dengan orang lain. Cuman satu caranya dengan memahami diri kita sendiri, memilih apa yang akan kita percaya untuk menjadi sesuatu yang akan kita follow, influence secara genuine berdasarkan ide kalau menurut saya. Jadi it should cross beyond the generation and time gitu. Jadi leading by ideas kalau menurut saya sih. Itu yang paling penting. Terima kasih. Pak Cokorda dan Pak Adi, narasumber dan book reviewer dua-duanya telah memberikan insight yang mengenai leadership ini, juga memberikan wawasan dan memotivasi kita semua. Nah, sebelum menutup acara, saya ingin mengingatkan kembali agar semua peserta jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang ada di chat box. Ini akan menjadi realisasi dari learning hour semuanya. Ya, sampailah kita di akhir sesi polls. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cokorda selaku book reviewer dan Bapak Adi Munandir selaku narasumber yang telah menyisihkan waktunya untuk sharing kepada Sobat Polls dan Sobat Tumbuh semuanya. Dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara polls kita siang hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat, menjadi berkah untuk semuanya, dapat diimplementasikan, juga bisa memberikan manfaat untuk perusahaan kita tercinta. Baik, terima kasih. Akhir kata, apabila tadi dibuka dengan pantun, maka izinkan juga untuk menutupnya dengan pantun. Ya, minum kopi di sore hari, aromanya semerbak mewangi. Acara bedah buku polls dan growth corner berakhir sampai sini. Salah bicara mohon dimaklumi. Saya Yana Maulina selaku moderator izin untuk undur diri. Selamat sore untuk Sobat Polls dan Sobat Tumbuh dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Biasa sekali book review kita hari ini. Bapak Ibu sekalian jangan dulu beranjak, kita bakal ada kuis. Kita bakal cari beberapa pemenang, nanti ada souvenir dan voucher Gramedia. Oke, siap-siap ya ini. Nanti dia langsung cepet-cepet angkat tangan ya.